pada remaja yang saat ini yang kebanyakan kena mental health. Jadi yang pertama itu kita harus mengenali diri kita dulu, mengenali diri kita, kemudian kenali dan terima diri sendiri. Kemudian remaja kan seringkali mengalami kebingungan identitas karena sedang dalam masa pencarian jati diri. Mengenali dan menerima diri sendiri berarti memahami yang biasanya itu siapa diri kita, kemudian apa kekuatan dan kelemahan kita, dan apa yang membuat kita itu unik. Contohnya misalnya gini, seorang remaja yang bernama A merasa minder karena tidak sepintar sama teman sebayanya yang lain dalam mata kuliah matematika misalnya. Tapi setelah mengenali dirinya, ia sadar bahwa ia sangat berbakat dalam seni lukis atau dalam bidang lainnya. Ia mulai menerima bahwa setiap orang punya kelebihan masing-masing dan mulai fokus mengembangkan bakatnya. Kemudian yang poin kedua, bangun pola pikir positif. Selalu kita mengajarkan bahwa pola pikir positif itu sangat penting dalam melatih mental kita. Mengapa sangat penting? Karena pola pikir itu membantu remaja menghadapi tantangan dengan semangat dan harapan. Ini bukan berarti kita menolak kenyataan, tidak, tapi untuk memilih sisi baik dari setiap situasi. Contohnya misalnya si A gagal masuk tim basket sekolah. Awalnya ia kecewa, tapi ia mengubah cara pandangnya, mungkin kesempatan untuk fokus belajar dan ikut lomba akademi yang lainnya. Ia pun berhasil meraih juara olimpiade sains. Nah, misalnya di sini saya poin ketiga yang perlu kita tekani, yaitu jaga keseimbangan aktivitas kita. Kenapa begitu? Karena remaja perlu menyeimbangkan antara belajar, bermain, istirahat, dan bersosialisasi. Terlalu fokus pada satu hal bisa menyebabkan kita stres dan kelelahan. Contohnya misalnya si A terlalu sibuk belajar untuk ujian sampai lupa istirahat. Akibatnya ia jatuh sakit. Setelah itu, ia mulai membuat jadwal harian yang seimbang. Dia meminjam waktu, misalnya belajar 2 jam, kemudian istirahat lagi 30 menit, kemudian waktu bermain 1 jam. Jadi mereka meminjam waktu secara bertahap. Terus poin keempat, berikutnya saya tentang komunikasi terbuka. Misalnya si A perlu belajar menyampaikan perasaan dan pikiran yang sehat. Komunikasi terbuka membantu mencegah tekanan batin dan memperkuat hubungan sosial. Si A misalnya merasa stres, ada tekanan orang tua. Ia akhirnya memberanikan diri berbicara dengan ibunya. Dan ternyata ibunya sangat mendukung dan mau mendengarkan pembicaraan tersebut. Hubungan mereka pun jadi lebih dekat. Ya, berarti komunikasi yang perlu diusahain, yaitu komunikasi yang terbuka terhadap orang tua. Kemudian poin berikutnya, poin kelima, bangun hubungan sosial yang sehat. Mengapa bangun hubungan sosial yang sehat? Lingkungan sosial sangat mempengaruhi kesehatan mental kita pada saat ini. Teman yang suportif bisa menjadi support kekuatan kita, sementara lingkungan toksik bisa merusak kepercayaan diri kita. Contohnya, punya teman yang sering merendahkan kita, misalnya si B sering merendahkan dia. Ia mulai menjaga jarak kepadanya dan mencari teman baru yang lebih positif. Sekarang ia merasa lebih dihargai dan percaya diri. Terus tahap berikutnya itu kelola emosi dengan bijak. Remaja sering mengalami emosi yang sangat turun. Mengelola emosi berarti mengenali perasaan dan menyalurkannya dengan cara yang sehat. Contohnya, ketika merasa marah, si B tidak langsung melampiaskan ke orang lain. Ia menulis di jurnal pribadinya, kemudian melalui meditasi. Setelah itu, ia merasa lebih tenang dan bisa berpikir jernih. Jadi dia membutuhkan pengelolaan emosi yang bijak. Kemudian jaga kesehatan fisik. Ini sangat penting karena kenapa? Dalam melakukan suatu hal kita perlu badan sehat. Di sini kesehatan fisik sangat berkaitan dengan kesehatan mental kita.
tidur yang cukup, makan yang sehat, dan olahraga yang rutin, dan agar bisa meningkatkan mood dan energi kita pada saat melakukan sesuatu. Misalnya si C misalnya sering begadang dan makan makanan yang tidak sehat atau junk food, sehingga mudah marah, lelah, capek, letih. Setelah mengubah pola hidupnya, tidak cukup tidur, tapi dia telah mengubah pola tidur, terus mengubah pola makan. Dia mulai makan sayur, ia merasa lebih segar dan lebih bahagia lagi. Kemudian batasi penggunaan media sosial atau penggunaan gadget, pokoknya alat elektronik. Misalnya media sosial bisa menjadi sumber tekanan jika itu dilakukan secara berlebihan. Remaja perlu bijak dalam mengakses konten dan membandingkan diri dengan orang lain. Misalnya contohnya yang saya ambil itu, misalnya si C merasa rendah diri karena melihat teman-temannya pamer gaya hidup mewah di Instagram atau di sosial media lainnya. Ia memutuskan untuk membatasi waktunya. Kemudian dia fokus pada hobinya sendiri, bermain gitar. Ia pun merasa lebih puas dan tenang. Jadi kita itu perlu cari tahu jati diri kita, di mana sih kita merasa bahagia melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu yang baik, tapi kita merasa senang gitu, melakukan hobi, membaca buku atau menulis diare. Kemudian memiliki tujuan dan harapan. Kenapa tujuan dan harapan sangat penting? Karena tujuan hidup memberi arah dan motivasi kita ke depannya. Harapan positif membantu remaja tetap semangat meski menghadapi kesulitan. Misalnya si A punya impian ingin jadi dokter, ia pun membuat rencana belajar, ikut bimbingan belajar meski sulit. Ia tetap semangat karena punya tujuan yang jelas, punya keinginan yang jelas gitu. Kemudian cari bantuan profesional jika diperlukan. Misalnya jika masalah mentalnya terasa berat dan tidak bisa diatasi sendiri, bagi para remaja pentingnya untuk mencari bantuan dari psikolog atau konseling, atau biasanya di sekolah-sekolah kebanyakan adalah guru BK. Kita harus berkonsultasi sama guru-guru BK. Misalnya contohnya si D merasa cemas berlebihan dan sulit tidur. Ia akhirnya berkonsultasi dengan psikolog sekolah dan beradaptasi atau mendapatkan terapi ringan. Pada lama-kelamaan dia akan beradaptasi dan bisa menyimbangi dirinya. Sekarang ia bisa tidur nyenyak dan lebih tenang. Jadi dia butuh konseling atau butuh bimbingan agar dia tidak merasa mentalnya itu merasa terganggu gitu. Kemudian dalam pembahasan ini dapat saya simpulkan bahwa menjadi remaja sehat mental bukan berarti tidak pernah sedih atau stres, tapi mampu mengelola emosi, mengenali diri, dan mencari bantuan saat dibutuhkan. Dengan strategi yang saya jelaskan di atas, remaja bisa tumbuh menjadi pribadi yang kuat, positif, dan berdaya. Terima kasih. Semoga penerapan yang saya berikan ini, edukasi yang saya berikan, bisa membuat pada remaja ini kesehatan mentalnya terjaga gitu. Terima kasih.